sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat beribadah bagi seluruh sidang jemaat kaum muda, remaja baik yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti siaran langsung lewat radio, video, internet dimanapun saudara berada, baik di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, di luar negeri. Kiranya sukacita, damai sejahtera Allah senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, jika kita masih dapat merasakan kasih setia dan kemurahan Tuhan, terutama jika Tuhan sudah menuntun langkah kita untuk kita bisa beribadah dan melayani sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita bersama menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 318, Bapa Engkau Sungguh Baik. Nyanyian rohani nomor 318, Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, doa penyembahan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Kita mengangkat naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia
di sepanjang hidupku. Haleluya. Semua hanya karena besar kasih setiamu atas kehidupan kami Tuhan. Engkau memberi kami panjang umur, kesehatan, kekuatan dari surga, terlebih kesempatan untuk bisa beribadah, melayani Tuhan pada sore malam ini. Semua karena besar kasih setiamu. Kami menyadari Tuhan, tanpa ibadah pelayanan kepadamu, kehidupan kami tidak berarti, tidak berguna, hanya seperti jerami yang disiapkan untuk dibakar selama-lamanya. Tapi biarlah hidup ini berguna bagi Tuhan lewat ibadah pelayanan kami, bahkan sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di jalan WR Supratman 4 Surabaya, yang ada di jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga yang ada di dalam negeri, luar negeri, yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberita kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami merasa bahagia di dalam Engkau. Saudara-saudara kami dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru, Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet, interpreter, semua Engkau lindungi kami. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sore hari ini kita juga kedatangan seorang tamu, ya mungkin saudara merasa asing, sebetulnya sejak hari Kamis ya sudah datang, ya selamat datang, welcome and join us. Oke, baik, kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 344, Tuhan Allah hadir di sini. Nyanyian rohani 344. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan kita bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir di sini. Mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah hadir, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji,
masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita melanjutkan pujian kita selanjutnya tetap dari nyanyian rohani bersama kita nyanyikan nyanyian nomor 328, Allah itu baik. Mari kita kembali sebagai berdiri. Allah itu baik, sebaik-baik. Hanya kasih setianya yang mengerjakan, yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, sebaik-baik. Setianya Dia mengerjakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, silakan kembali. Kita lanjutkan pujian kita tetap dari nyanyian rohani nomor 340. Dialah Alfa dan Omega. Bersyukurlah. Bersyukurlah sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa
bersyukur, bersyukurlah. Bersyukurlah sebab Ia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita bersyukur memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin bersaksi tentang cita kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menjadi pengalaman. Silakan disaksikan di depan untuk kemuliaan nama Tuhan, juga untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita nyanyikan pujian ini, yang mau bersaksi silakan segera maju ke depan. Bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik. Bersyukurlah sebab Ia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita bersyukur memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Sekali lagi, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukurlah sebab Ia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita bersyukur memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Ada yang mau bersaksi? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan pujian kita selanjutnya, nomor 370. Kasih-Nya mengubah dunia. 370. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dalam kita menyanyikan pujian ini. Kasih Allah umatnya dipulihkan, jadilah kita
menaikkan pujian ini sekali lagi, kemudian vokal grup mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allah tercurah. Sendiri kan mampu gagah, hingga kau mampu hidup sesuai firman. Walau kau melakukan dua yang kau inginkan, namun apakah kau puas dengan yang kau dapatkan? Hanya bila kau bersedia melakukan firman-Nya, takkan damai yang sebenarnya. Dalam kasih yang sempurna, Tuhan selalu setia. Dia tahu kita manusia, hanya daging yang lemah. Namun ini yang Dia ingin kita selalu berdoa, agar Dia sendiri yang akan bekerja. Jika kau merasa berat menerima penyucian, jika kau tak sanggup untuk melakukan firman, berdoa dan Dia pun akan memberimu kemauan. Dia sendiri kan mampu gagah, hingga kau mampu hidup sesuai firman. Dibanggakan, akhirnya kecewa, tertuanya tak gagah. Kau tiada kepuasan selain di dalam Dia, olehnya aku merasa damai sejahtera. Jika kau merasa berat menerima penyucian, jika kau tak sanggup untuk melakukan firman, berdoa dan Dia pun akan memberimu kemauan. Dia sendiri kan membuka jalan, hingga kau mampu hidup sesuai firman. Jika kau merasa berat menerima penyucian, jika kau tak mampu melakukan firman,
Puji Tuhan, memang seringkali kita merasakan begitu beratnya untuk kita bisa hidup sesuai firman, melakukan kehendak Tuhan, terlebih kalau firman itu merupakan firman pengajaran yang kuat, yang menyucikan kehidupan kita. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita selama kita memiliki kerinduan, dan kerinduan itu selalu kita bawa di dalam doa, maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita, Tuhan berikan kemampuan bagi kita, sehingga kita bisa taat dengar-dengaran melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai pujian terakhir, bersama kita akan menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 336, Menikmati Kasih. Nyanyian rohani nomor 336. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Saat indah ku berharap. Saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanku, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan. Saat berhadapan denganmu, Mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih indahnya hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. menikmati kasih anugerah. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku erat dalam pelukanmu. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala. Prabu Tuhan, ku rasakan dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian kerinduan kami bersama Tuhan, supaya kami bisa menikmati kasih dan anugerah-Mu pada saat ini lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami banyak cacat celah kekurangan, kami banyak masalah-masalah, banyak air mata hari-hari ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang sanggup untuk menghapus air mata kami, yang sanggup untuk menyelesaikan masalah kami, yang sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami malam ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian di dalam Engkau, baik untuk hidup sekarang, masa depan yang indah bahagia, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Demikian gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya
Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Saya menyampaikan terima kasih untuk doa dari kaum muda remaja, sehingga perjalanan kami ke Sorong sudah Tuhan tolong, dan pemberitaan firman, pelayanan di sana juga sudah Tuhan tolong. Masih banyak pelayanan-pelayanan kita yang harus kita layani. Nah, bulan April ini yaitu baik pasca di tempat kita di sini maupun di Surabaya, baik juga kunjungan ke Mojokerto saja pada tanggal 11 April kalau tidak salah, 11 April kita berkunjung ke Mojokerto, ya dipersiapkan kaum muda bisa menyanyi juga ke sana dan lain sebagainya saja. Tanggal 11 April yang akan datang. Baik, juga bulan Mei juga ada kebaktian persekutuan di Surabaya, didoakan 14-15 Mei. 15 Mei itu hari Kamis libur, ya jika kaum muda mau bermalam, mungkin Rabu berangkat bermalam, ya siap-siap mendaftarkan diri dan lain-lain supaya bisa diaturkan semuanya, ya. Baik, dan juga masih ada bulan 6 juga kebaktian kita di Riau, juga di Medan, bulan 7 di Hotel Kartika Graha saja, bulan 7 juga persiapan banyak kita saja, maraton ini saja. Mestinya bulan 6 di Jakarta juga, tapi saya batalkan untuk dipindahkan bulan 10 yang akan datang. Bulan 8 juga ada, bulan 9. Doakan semua supaya Tuhan membukakan firman, pembuka jalan juga. Ya juga yang bulan 10 ke India, juga ke Sri Lanka, kita doakan juga semuanya. Supaya Tuhan buka firman, buka jalan. Yang tidak sesuai kehendak Tuhan biar Tuhan batalkan, yang sesuai biarlah Tuhan kerjakan. Juga di Singapura bulan 4 ini saya undur juga karena waktunya terlalu mepet, ya, sangat terlalu singkat, ya. Baik, kita doakan semuanya Tuhan memberkati. Kiranya kaum muda juga dipakai semuanya untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 secara keseluruhan ini menunjuk tentang kebenaran. Ya, di mana ada kebenaran, di situ ada kesucian, di situ juga ada kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya manusia diciptakan oleh Tuhan itu menurut gambar teladan Tuhan. Sempurna, sama mulia dengan Tuhan. Tetapi karena berbuat dosa, sempurna sama mulia sudah, dan ditempatkan di Taman Eden, Taman Firdaus. Tetapi karena berbuat dosa, maka manusia kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Manusia kehilangan gambar teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan, kehilangan kesucian, kehilangan kebenaran, telanjang, dan diusir ke dunia. Hidup dalam kutukan sampai kebinasaan. Nah, itu sebabnya Tuhan mau mengasuh. Tuhan mau mengasuh manusia berdosa ini. Saudara, mau mengasuh manusia berdosa supaya kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Kembali kepada gambar dan teladan Tuhan. Kembali ke Firdaus, ke Taman Eden, kerajaan 1000 tahun damai. Sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Ini Tuhan mau mengasuh kita. Mau mengasuh kita untuk kembali pada gambar teladan Tuhan, pada kebenaran, kesucian, dan kemuliaan Tuhan. Kembali ke Firdaus sampai kerajaan surga yang kekal. Yerusalem baru selama-lamanya. Nah, di dalam Lukas pasal 6 ada 7 asuhan Tuhan. Ya, 7 macam asuhan Tuhan atau 7 hal yang harus diasuh oleh Tuhan. Supaya manusia ini kembali kepada kesempurnaan. Angka 7 itu kesempurnaan. Kemuliaan seperti Tuhan. Kembali pada gambar teladan Tuhan. Kita sudah belajar sampai ayat 20 sampai 26. Ya. Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Sebentar dulu dilihatkan tetap itu. Ya, Lukas 6 20 sampai 26. Ini ucapan bahagia dan peringatan. Lukas 6 20 sampai 26. Ucapan bahagia
dan peringatan. Ini akal diasuh oleh Tuhan. Pikiran diasuh oleh Tuhan. Saja Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Kita baca sampai 23. Akal atau pikiran diasuh oleh Tuhan. Ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah, hai kamu yang miskin. Berbahagia yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia, orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu seperti sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, ini tidak masuk akal. Berbahagia orang miskin. Berbahagia orang lapar. Wah, kalau di dunia kan berbahagialah orang kaya. Berbahagialah orang yang kenyang. Kan begitu. Ya. Tapi di sini berbahagialah orang miskin. Berbahagia orang lapar dan lain. Ini artinya Tuhan mengasuh pikiran kita, akal atau pikiran kita, supaya memiliki pikiran salib. Pikiran salib. Tuhan mengasuh akal, pikiran kita supaya memiliki pikiran salib. Pikiran salib. So, ya? Nah, jika kita memiliki pikiran salib, maka kita akan menerima pertama kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Jika kita memiliki pikiran salib, maka kita akan menerima pertama kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh dunia. Sampai kebahagiaan kekal. Kebahagiaan surga di bumi yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Miskin bahagia, lapar bahagia, tidak bisa dipengaruhi. Sampai kebahagiaan kekal sungguh-sungguh di surga. Nah ini kalau punya pikiran salib, ya, maka kita akan menerima kebahagiaan surga di bumi ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Miskin bahagia, ya. Ini lapar bahagia, tidak bisa dipengaruhi sampai kebahagiaan kekal selama-lamanya. Sampai kebahagiaan kekal selama. Nah, kedua, kita menerima 4 sifat tabiat Yesus. 4 sifat tabiat Yesus. Kalau pikiran kita, pikiran salib, saja kita mau sengsara bersama Yesus. Pada hari Sabtu yang lalu, pikiran salib itu sengsara. Sengsara bersama Yesus untuk bertobat. Masih ingat ya? Sengsara bersama Yesus sampai dengan tanpa dosa. Mengalami percikan darah dan lain-lain. Nah ini saja. Jadi kita akan menerima 4 sifat tabiat Yesus. Ini yang kita pelajari. 4 sifat. Bahagia, kebahagiaan surga di bumi sampai kebahagiaan kekal. Dan menerima 4 sifat tabiat Yesus. Kalau punya 4 sifat tabiat, bahagia juga. Ya, mari kita pelajari. Nomor 1 tadi, berbahagialah ayat 20. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang miskin. Ya, berbahagialah orang miskin. Kamu yang miskin. Ini menunjuk sifat tabiat Yesus sebagai raja. Tabiat Yesus sebagai raja. Berbahagialah kamu yang miskin. Hai kamu yang miskin. Ini menunjuk tabiat Yesus sebagai raja. Sebagai raja. So, ya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Nah, ini Yesus sebagai raja. Saja, Yesus raja segala raja yang kaya, tetapi rela menjadi miskin.
rela menjadi miskin. Dia memberikan segala-galanya. Surga dia tinggalkan semua, dia rela menjadi miskin. Ya, jadi Yesus raja yang kaya tetapi rela menjadi miskin. Sama dengan memberikan segala-galanya kepada kita supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Ya, ini semoga kita bisa mengerti. Supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Jadi Yesus kaya, dia berikan semuanya menjadi miskin sampai kuburan tidak punya. Saya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Nah, apa itu kaya? Dalam ukuran Tuhan, kalau kaya ukuran manusia itu banyak hartanya, banyak rumahnya, banyak ini itu kaya. Tapi kalau ukuran Tuhan lain, apa kaya di hadapan Tuhan? 2 Korintus 8 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, ini kaya. Jadi ukuran kaya di hadapan Tuhan adalah suka memberi. Ukuran kaya di hadapan Tuhan adalah suka memberi. Mulai dengan kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Ya, mulai dengan ini suka memberi. Mulai dengan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Kemudian mengembalikan persembahan khusus milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Mengembalikan persembahan khusus milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan bisa memberi sedekah kepada sesama yang membutuhkan. Nah, ini kaya. Ini kaya. Saja kaya di hadapan Tuhan. Kaya menurut ukuran Tuhan, bukan banyak harta dan tidak. Tadi jemaat Makedonia miskin, dicobai, tapi bisa memberi. Nah, itu kaya. Suka memberi. Mulai dengan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, mengembalikan persembahan khusus milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, dan bisa memberi sedekah untuk sesama yang membutuhkan. Untuk sesama yang membutuhkan. Semoga kita mengerti. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Memberi itu ada syaratnya. Syarat untuk memberi. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi syarat memberi, syarat memberi sukarela, sukacita. Jadi syarat memberi, kita memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita. Ya, artinya tidak terpaksa, tidak dipaksa. Sukarela, sukacita, sukarela, sukacita juga. Artinya tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, tidak dipaksa, tidak terpaksa. Dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sampai lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, ini memberi. Lebih bahagia memberi, kebahagiaan surga. Kalau dunia, wah nerima. Tapi kalau di dalam Tuhan lebih bahagia memberi. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Saya tunjukkan ayat. Sampai lebih bahagia memberi daripada menerima. Ini kebahagiaan surga. Memberi itu kebahagiaan surga. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini kebahagiaan surga. Justru saat kita memberi kita bahagia. Ini kebahagiaan surga.
Saudara, semoga kita mendengar. Dan inilah, saudara, berbahagialah orang miskin. Nah ini menunjuk tabiat Yesus sebagai raja. Dia raja yang kaya, tetapi rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kaya artinya kaya di hadapan Tuhan, artinya suka memberi. Mulai mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, persembahan khusus milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, sedekah untuk sesama yang membutuhkan. Nah, syaratnya dengan sukarela, sukacita, tidak terpaksa, tidak dipaksa, tapi dengan ucapan syukur. Sampai titik terakhir, yaitu lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Ini kebahagiaan surga. Semoga kita tidak sia-sia. Kalau kita kaya, suka memberi, mungkin secara jasmani miskin tapi suka memberi. Kaya di hadapan Tuhan, tidak sia-sia. Di hasilnya tadi 2 Korintus 9, 2 Korintus, kita kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke surat 2 Korintus tadi, kita lihat hasilnya, 2 Korintus 9 tadi ayat 7 sampai 8, sekarang kita baca ayat selanjutnya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, dia belum dibaca tadi. Tadi baru ayat 7, sekarang ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi hasilnya, kalau kita mempunyai tabiat raja, itu suka memberi. Itu tabiat raja, suka memberi. Waktu di Matius 25, Yesus tampil sebagai raja. Kemudian dia memisahkan kambing dan domba. Kemudian dia berkata, ini sebelah kiri kambing. Loh kenapa? Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Nah itu sifat raja. Memberi. Suka perhatian, memberi. Lapar, dia beri makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan seterusnya. Nah, ini tabiat raja, suka memberi. Saudara, semoga kita bisa. Hasilnya, Allah, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Hasilnya yang pertama, kita menerima kasih karunia Tuhan yang sanggup untuk mencukupkan kebutuhan kita. Mencukupkan kebutuhan kita. Tidak kurang. Mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita menerima kasih karunia Tuhan ya, yang mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Segala keperluan kita. Nah, ini suka memberi. Kemudian hasil kedua, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang kedua hasilnya berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, dalam Wahyu pasal 19 ayat 8, komputer terjemahan lama, kita baca terjemahan baru, itu adalah pakaian putih berkilo-kilo, tidak telanjang. Pakaian putih berkilo-kilo. Itu pakaian mempelai wanita. Gereja sempurna yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kilo dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Nah, di situ karena kain kasah halus, betul. Karena kain kasah halus itulah ibarat segala kebajikan orang-orang suci. Nah, ini perbuatan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan sama dengan pakaian putih berkilo-kilo. Pakaian mempelai wanita, gereja sempurna. Ya, tubuh Kristus sempurna itu mempelai wanita, istri, tubuh itu istri. Mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ini saja. Semoga kita bisa mengerti. Berbahagialah orang miskin. Oke? Ini saja. Semoga kita mengerti. Sekalipun miskin tapi bisa memberi. Suka memberi. Itu yang penting. Maka kita menerima kasih karunia Tuhan
untuk mencukupkan segala keperluan kita, kebutuhan kita. Dan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Pakaian putih berkilo-kilo, pakaian mempelai wanita. Pakaian mempelai wanita. Gereja Tuhan yang sempurna, yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang baru. Yang kedua, sifat kedua, kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-6 tadi, kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-6, saudara. Ini tabiat yang kedua, saudara. Ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Kamu akan dipuaskan. Jadi yang kedua, berbahagialah orang lapar, sebab akan dipuaskan. Berbahagialah orang lapar, sebab akan dipuaskan. Akan dipuaskan. Saja, akan dipuaskan. Ini menunjuk Yesus sebagai hamba. Yesus sebagai hamba. Saja, Yesus sebagai hamba. Hamba itu melakukan kehendak Tuhan. Yesus sebagai hamba. Hamba itu melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Saja, Yesus berpuasa, lapar untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Saja, waktu setan datang mencobai, ada tertulis, itu kehendak Tuhan. Dia tidak mau ikuti kehendak setan. Nah, kalau ikuti kehendak setan itu berbuat dosa, melayani setan. Hamba Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sampai lapar untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Menjadi hamba Tuhan. Ada tertulis. Dia melakukan kehendak. Dia tidak mau melakukan kehendak setan. Setan kasih begini, begitu, dia tidak mau. Jadikan batu menjadi roti, dia tidak mau. Sekalipun dia lapar, sebab tahu batu jadi roti itu arti rohani dari Bapa. Kehendak Bapa bangsa kafir menjadi anak-anak Ibrahim, anak-anak Abraham menjadi orang selamat. Nah, kalau setan yang jasmani, dia tidak mau. Jadi Yesus sebagai hamba itu melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Saja Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sampai lapar untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita. Nah, ini saja. Yesus sebagai hamba, ayo tabiat hamba. Kita harus melayani Tuhan dengan rasa lapar. Kita melayani Tuhan dengan rasa lapar dan mau makan. Rasa lapar dan mau makan. Otomatis orang lapar mau makan. Ya, ini sama dengan suatu kebutuhan. Suatu kewajiban. Kalau lapar harus makan. Kalau tidak makan sakit mati. Nah, kita harus melayani Tuhan dengan rasa lapar dan mau makan. Sama dengan suatu kebutuhan. Suatu kewajiban. Suatu kebutuhan. Suatu kewajiban. Semoga kita bisa mengerti. Tandanya. Ayo, pelayanan kita bagaimana? Jaga dengan rasa lapar untuk makan. Lapar untuk makan. Sama dengan suatu kebutuhan. Suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Butuh, wajib. Seperti ibu Musa menyusui Musa. Saja, karena takut kepada Firaun, anak laki-laki waktu itu harus dibunuh. Kalau tidak, keluarganya yang dibunuh. Jadi Musa disembunyikan 3 bulan, ibunya menyusui. Setelah itu tidak bisa lagi. Dibuang ke sungai Nil. Tetapi ditemukan putri Firaun. Lalu putri Firaun menyuruh kakak Musa ini untuk mengambil inang penyusu. Ibunya yang dipanggil. Wah, waktu itu ibunya begitu seperti orang lapar. Seperti orang lapar mau makan. Oh, kebutuhan dia menyusui Musa. Kewajiban dia menyusui dengan sungguh-sungguh. Nah, ini. Ayo, saya, saudara, melayani Tuhan begitu. Beribadah melayani bukan sepi-sepi, biasa-biasa. Bukan. Tapi dengan suatu rasa lapar mau makan. Suatu kebutuhan. Suatu kewajiban mutlak kepada Tuhan. Suatu kebutuhan. Suatu kewajiban mutlak. Tandanya, tidak pernah bosan. Ada yang pernah bosan makan? Ada pernah bosan makan?
Tidak ada tuh. Kalau sudah bosan makan bahaya itu. Ya, bosan hidup itu. Ya, tidak ada yang bosan makan. Nah itu, ayo. Kalau melayani ada yang sudah bosan, nah, mohon kepada Tuhan. Tabiat Yesus sebagai hamba. Supaya melayani dengan suatu kebutuhan. Suatu kewajiban mutlak. Ya, semoga kita. Tandanya lagi, tidak usah disuruh. Orang lapar, tidak usah dipaksa-paksa makan. Betul. Ada orang lapar, ayolah makanlah, yuk makan yuk. Tidak ada. Kalau orang kenyang begitu, ayo lah, tidak bisa aku, sudah tidak bisa aku. Kalau lapar tidak usah disuruh, baru bilang makan, brus, habis sudah. Satu piring tambah lagi. Nah, tidak usah disuruh, tidak usah dipaksa, tidak usah disuruh, tidak usah dipaksa. Sebenarnya melayani tidak usah disuruh, dipaksa-paksa, tidak usah. Tidak usah dipaksa. Tidak usah diingatkan, tidak usah mestinya. Ya, bersyukurlah. Saudara masih ada daftar hadir, diingatkan. Bersyukur, jangan marah. Sebenarnya tidak perlu itu sudah. Kalau melayani sungguh-sungguh tidak perlu lagi. Saudara, tidak perlu lagi. Tidak perlu disuruh, tidak perlu dipaksa, tidak perlu diingatkan. Sama dengan setia dan benar. Setia berkobar-kobar dan benar. Setia itu berkobar-kobar dan benar. Setia dan benar. Melayani dengan setia dan benar. Melayani dengan setia. Tidak usah diingatkan, tidak perlu. Kalau sampai diingatkan, disuruh, wah ini namanya sudah bosan, sudah loyo, mau pingsan gitu. Tapi kalau kita lapar, masih butuh makan, tidak usah disuruh. Melayani dengan setia, termasuk berkobar-kobar, setia berkobar-kobar dan benar. Dan benar. Bukan cuma setia tapi benar. Bukan cuma benar tapi setia. Semoga kita mengerti. Yesaya 11 ayat yang kelima. Melayani dengan setia dan benar. Sama dengan melayani dengan berikat pinggang. Setia dan benar itu ikat pinggangnya Yesus. Itu setia dan benar. Itu judulnya Raja Damai yang akan datang, pasal 11. Ya, Yesaya pasal 11, Raja Damai yang akan datang. Ayat 5, Ia, itu Yesus, tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi melayani dengan setia dan benar, sama dengan memakai ikat pinggang. Melayani dengan memakai ikat pinggang. Nah, siap. Memakai ikat pinggang, setia dan benar. Kita bandingkan dengan Lukas 17 ayat 8. Injil Lukas 17 ayat 8. Injil Lukas 17 ayat yang ke-8. Ya. Bukankah sebaliknya? Nah ini di ayat 7. Siapakah di 7 dan 8? Siapakah di antara kamu mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya? Akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Pulang dari ladang, kena panas, kena hujan, masuk di rumah tuannya, bukan ayo makan, ayo minum, bukan. Ayo buat makan minum dulu untuk aku dulu, untuk tuannya. Baru boleh kamu makan. Nah, begitu melayani Tuhan. Setia dan benar, tanggung jawab. Berkobar-kobar, tanggung jawab. Itu semua di dalam. Tidak peduli, baru dari ladang aku. Wah, ya kena panas, udah ada minumnya, malah disuruh masak lagi. Ya memang begitu melayani Tuhan. Yesus melayani kita sampai mati di kayu salib. Dia melakukan kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Kita hanya berkorban waktu seringkali, berkorban waktu, tenaga. Dari ladang capek, dari sekolah mungkin capek, harus melayani. Ya, dan lain sebagainya. Nah, tidak sebanding dengan korban Kristus. Semoga kita. Nah ini kita melayani dengan ikat pinggang, setia dan benar, sama dengan memberi makan minum kepada Tuhan. Jika kita melayani dengan berikat pinggang, setia dan benar, maka kita memberi makan minum kepada Yesus sama dengan memuaskan hati Tuhan, hati Yesus. Memuaskan hati Tuhan, dan Tuhan mempersilahkan kita makan minum.
Artinya kita mengalami kepuasan surga, kebahagiaan surga. Sehingga kita tidak perlu mencari kepuasan di dunia ini. Itu yang bisa jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Ayo, jika kita melayani dengan mengikat pinggang, dengan setia dan benar, maka kita memberi makan minum kepada Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Dan Tuhan mempersilahkan kita makan minum. Artinya kita mengalami kepuasan surga, kebahagiaan surga. Sehingga kita tidak akan pernah jatuh dalam kepuasan dunia yang menuju dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Oh, sekarang kaum muda cari kepuasan di dunia, jatuh dalam dosa, makan minum, puncak dosa, kawin mengawinkan. Makan minum, rokok, mabuk, narkoba. Karena tidak puas, di gereja tidak puas. Dia cari kepuasan itu. Sampai dosa kawin mengawinkan, maaf, dosa seks dengan berbagai ragam. Nikah yang hancur, ini kaum muda banyak nikahnya hancur. Karena tidak bisa memuaskan Tuhan dalam ibadah. Tidak setia, tidak benar. Tidak tanggung jawab, tidak berkobar-kobar. Ayo, biar malam ini berbahagialah. Saudara, berbahagialah orang yang lapar. Ayo kita melayani seperti orang lapar. Setia. Saudara, dan benar. Termasuk berkobar, tanggung jawab, sungguh-sungguh. Tuhan akan memberi kepuasan kepada kita. Kebahagiaan surga. Dan makan minum. Urusan makan minum adalah urusannya Tuhan. Kamu boleh makan minum. Urusan makan minum urusannya Tuhan. Urusan kehidupan kita sehari-hari, masa depan kita urusan Tuhan. Urusan kita setia dan benar. Semua urusan Tuhan. Hidup kita adalah urusan Tuhan. Mati hidup kita urusan Tuhan. Urusan makan minum, masa depan urusan Tuhan. Mati hidup kita urusan Tuhan. Yang penting kita setia dan benar. Sungguh-sungguh. Ya, semoga kita. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh hari-hari. Ya, yang masih belum sungguh-sungguh masuk tak masuk sang kaum muda, ayo saya doakan juga, saya tegur, jangan marah. Sungguh-sungguh ini menentukan nasib kita. Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, kembali ke Lukas 6 ayat yang ke-21b. 21b. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagia yang menangis. Saudara, berbahagia orang yang menangis. Ini menunjuk Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia. Masih ingat Yesus menangis? Banyak kali di Alkitab ya. Menangis, iya kan? Sekalipun tidak ditulis waktu bayi ya nangis. Betul? Waktu bayi ya nangis. Kalau tidak nangis mati berarti. Nah, itu. Menangisi waktu Lazarus mati. Ya, waktu Lazarus mati Maria tersungkur menangis. Yesus menangis juga. Yesus menangis waktu Lazarus mati 4 hari. Maria tersungkur menangis. Yesus menangis. Yesus menangisi Yerusalem juga. Yerusalem, Yerusalem. Supaya bertobat Yerusalem. Yesus menangis. Nah ini Yesus sebagai manusia. Berbahagialah orang yang menangis. Ini menunjuk tabiat Yesus sebagai manusia. Yesus menangis waktu bayi menangis. Menangis waktu Maria nangis karena Lazarus mati 4 hari. Menangis Yerusalem. Menangisi Yerusalem. Nah, kita sekarang juga harus menangis. Menangisi apa? Diri sendiri. Kita harus menangisi dosa-dosa. Menangisi diri sendiri. Yang berdosa. Sama dengan menangisi segala dosa. Nah, ini berbahagialah orang menangis. Ya, kita sekarang harus menangisi diri sendiri. Sama dengan menangis karena dosa-dosa kita. Artinya menyesal. Menangis itu menyadari dosa. Menyesali dosa. Dan mengakui dosa-dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal kayu salib, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini tabiat Yesus sebagai manusia, menangis. Kita juga harus menangis, memiliki tabiat Yesus, kita menangis.
memiliki tabiat Yesus sebagai raja, kita suka memberi. Suka memberi, lebih bahagia, kebahagiaan surga. Memiliki tabiat Yesus sebagai hamba, dia berpuasa lapar. Kita juga harus lapar melayani Tuhan. Setia dan benar, itu bahagia, puas, bahagia. Dan dijamin oleh Tuhan. Sekarang Yesus menangis. Berbahagia orang menangis. Ini tabiat Yesus sebagai manusia. Kita juga harus menangisi diri sendiri. Sama dengan menangisi dosa-dosa kita. Artinya menyadari dosa. Sadar, ini ada dosa. Menyesal. Kemudian mengakui dosa kepada Tuhan dan sama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Itu bahagia. Mazmur 32 ayat 1. Kitab Mazmur 32 ayat 1. Bahagia kita. Berbahagia kalau diampuni dosanya. Kita tidak berbuat lagi, bahagia. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi. Berbahagialah, ayat 2 boleh, manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ini. Ya, bahagia, mengalami kebahagiaan surga. Saat dosa diampuni, kita tidak berbuat dosa lagi. Kita mengalami kebahagiaan surga sekarang sampai kebahagiaan kekal. Tidak masuk neraka kalau dosa diampuni. Kita tidak berbuat dosa lagi. Kita mengalami kebahagiaan surga di dunia sampai kebahagiaan kekal. Sampai kebahagiaan kekal. Semoga kita bisa mengerti. Hati-hati. Ada orang yang tertawa dalam dosa, tertawa-tawa. Ya, berdusta pada temannya. Kemudian dia cerita, wah saya dustai dia. Hati-hati. Tertawa dalam dosa. Sama dengan kering rohani. Tidak mau mengaku dosa. Tidak mau mengaku dosa. Ya, itu penipu. Lalu tertawa dalam dosa. Itu sama. Tidak mau mengaku dosa. Ya, tertawa dalam dosa. Itu sama dengan penipu. Kering rohaninya. Sudah kering. Dan akan menangis di neraka. Menangis di neraka. Menangis di neraka. Ini kalau tidak mau ngaku dosa. Menyembunyikan dosa. Malah tertawa dalam dosa. Itu penipu. Tadi berjiwa penipu. Tadi yang mengaku tidak berjiwa penipu. Yang tidak mengaku penipu. Kering rohaninya. Sampai dia akan menangis di neraka selama-lamanya. Jangan main-main. Lebih baik sekarang menangisi diri sendiri. Dosa-dosa kita. Ayo berusaha. Mengaku. Ya, menyesali, menyadari, menyesali, mengaku. Kepada Tuhan, kepada sahabat. Jika diampuni jangan berbuat lagi. Oh kita bahagia. Mulai sekarang sampai kebahagiaan kekal. Semoga kita mengerti. Yang keempat. Kembali ke Lukas pasal yang ke-6. Yang keempat ayat yang ke-22. Sampai 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Karena Yesus orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu, mencela, termasuk memfitnah dan lain-lain. Dan menolak kamu, menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Karena Yesus. Bersukacitalah pada waktu itu. Dan bergembiralah sebab sesungguhnya upamu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah ini berbahagialah orang yang dibenci karena Yesus, karena nama Yesus, karena Yesus. Berbahagia orang yang dibenci karena nama Yesus, karena Yesus. Semoga kita bisa. Ini Yesus, tabiat Yesus sebagai anak Allah. Tabiat Yesus sebagai anak Allah. Ya, saudara. Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah, maka dia dibenci. Saudara, dia dibenci, dia disiksa, dia disalibkan sampai mati di kayu salib. Tetapi dia bangkit, naik ke surga. Bangkit dan naik ke surga dalam kemuliaan selama-lamanya. Nah, ini karena Yesus mengaku anak Allah. Dalam pelajaran orang buta sejak lahir itu. Dicelikkan matanya oleh Tuhan. Tanya sama orang tuanya. Betul ini anak ini.
buta sejak lahir, dicelikkan oleh Yesus. Nah, orang tuanya, enggak tahu ya, tanya sendiri dia. Takut. Karena siapa mengaku Yesus anak Allah, Mesias, dikucilkan dan lain sebagainya. Ayo, saudara, ini Yesus, karena Yesus mengaku sebagai anak Allah, maka dia dibenci, disiksa, disalibkan sampai mati di kayu salib, tetapi dia bangkit naik ke surga dalam kemuliaan selama. Di balik salib ada kemuliaan, ingat. Ya, jangan takut. Jangan takut ya. Oleh sebab itu kita juga harus, kalau kita menerima tabiat Yesus sebagai anak Allah, kita harus rela mengalami sengsara bersama Yesus. Mengalami sengsara bersama. Sengsara tanpa dosa. Karena melayani sengsara. Mungkin teman-teman kita ada di mana, pesta, di mana. Kita di gereja, sengsara daging. Ya, mungkin teman kita sudah belajar, kita masih di gereja. Nanti malam baru belajar untuk ujian. Sengsara daging. Tanpa dosa. Karena Yesus. Ya, bentuknya. Tadi itu. Sengsara daging tanpa dosa. Kita menghadapi pencobaan. Karena melayani, beribadah melayani sengsara. Sengsara daging karena beribadah melayani. Sengsara daging karena pencobaan. Karena masalah-masalah. Kita tidak salah. Tapi ada masalah-masalah. Nah, itu. Karena difitnah dan lain sebagainya. Ya. Sengsara daging karena difitnah dan lain-lain. Nah ini. Kita harus rela mengalami sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging tanpa dosa. Bentuknya ya macam-macam. Ya, sengsara daging karena beribadah melayani tadi itu mestinya belajar, masih beribadah dulu. Baru belajar. Teman yang lain sudah belajar. Tidak apa-apa. Tuhan ingat kita selalu. Amin. Tuhan ingat. Sengsara daging. Karena difitnah dan lain-lain. Sengsara daging karena kebenaran, karena firman, pengajaran yang benar karena kebenaran. Ya, harus pakai helm. Yang lain bisa model-model enggak pakai helm, kita pakai helm. Kalau naik sepeda motor dan lain-lain. Ini. Sengsara daging. Semoga kita karena kebenaran, karena pengajaran, karena difitnah, tidak salah disalahkan dan lain. Ya, saat itu ada roh kemuliaan di dalam kita. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 4 mulai ayat 12 mestinya, tapi kita mulai ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Nah ini roh kemuliaan. Yesus disalib, mati, tapi bangkit, naik ke surga dalam kemuliaan. Sekarang kalau kita dibenci karena nama Yesus, sengsara daging karena nama Yesus seperti disalib bersama Yesus, maka kita akan menerima roh kemuliaan. Akan menerima roh kemuliaan. Kita menerima roh kemuliaan. Apa kegunaan roh kemuliaan? Yang pertama, roh kemuliaan sanggup memuliakan kita. Mengadakan mujizat rohani. Yaitu keubahan hidup. Pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus. Menjadi manusia mulia seperti Yesus. Ini roh kemuliaan. Ya, kegunaan roh kemuliaan. Roh kemuliaan untuk memuliakan kehidupan kita. Mengadakan mujizat rohani. Yaitu keubahan hidup, pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus. Mulai dengan apa? Kuat dan teguh hati. Berbahagia jika kamu dinista karena nama Yesus. Dinista tapi bahagia. Dibenci, dinista tapi bahagia. Ditolak karena Yesus bahagia. Ini kuat, teguh hati. Nah, ini manusia baru. Manusia mulia seperti Yesus. Kuat, teguh hati. Artinya apa? Kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Berbahagia saat menderita, berbahagia. Itu orang kuat, teguh hati. Oh, kalau enggak kuat, aku gembira aja kadang-kadang
kecewa masih. Kurang gembiranya. Dapat nilai umpama. Dapat nilai 8 umpama. Oh, mestinya sudah gembira tapi kurang. Karena ada yang 9, 10. Belum. Nah, ini contohnya. Tapi kalau orang kuat teguh hati, berbahagia dalam penderitaan. Dalam menderita dia bahagia. Itu kuat teguh hati. Berbahagia dalam penderitaan. Saja tidak kecewa, tidak putus asa. Saja dalam menghadapi masalah, menghadapi fitnaan dan lain. Caci maki, tidak kecewa, tidak putus asa. Dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi fitnaan dan lain. Tidak kecewa, tidak. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Saja mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kuat teguh hati. Mengucap syukur. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tetap mengucap syukur. Tidak membela diri saat menghadapi penderitaan bersama Yesus. Tidak membela diri saat menghadapi penderitaan bersama Yesus. Tidak membela diri. Saja banyak berdiam diri. Banyak berdiam diri. Tidak membela diri. Banyak berdiam diri. Saja tidak berbuat dosa. Ya, tetap dalam kebenaran. Tidak berbuat dosa saat menghadapi apapun juga. Tetap dalam kebenaran. Yusuf menghadapi istri Potifar tidak berbuat dosa. Menghadapi penjara tetap tidak mau berbuat dosa. Tetap. Ini kuat teguh hati. Ayo kaum muda, kalau ada roh kemuliaan, kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia mulia. Kuat, yaitu kuat teguh hati. Jangan cengeng, kuat teguh. Jangan dikit-dikit kecewa. Dikit-dikit, kecewa sudah. Ya, apa sudah mau bunuh diri, mau ini sudah. Jangan. Jangan. Ayo kita mohon kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan. Saja, malam ini kita mohon. Kuat teguh hati. Ada roh kemuliaan. Kuat teguh hati. Tidak kecewa. Ya, berbahagia dalam penderitaan. Tetap berbahagia dalam penderitaan. Tidak kecewa. Tidak putus asa dalam menghadapi pencobaan, masalah, fitnaan dan lain-lain. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saja. Tidak membela diri saat menderita karena Yesus, tetapi banyak berdiam diri. Ya, tidak berbuat dosa, tetap hidup benar, tetap hidup benar. Saja. Tetap hidup benar, tetap setia dan benar. Nah, itu tetap setia, berkobar-kobar dalam pelayanan. Ini. Saja. Tidak berbuat dosa, tetap hidup benar dan tetap setia, setia berkobar-kobar. Tetap percaya dan berharap Tuhan. Menyembah kepada Tuhan saat menghadapi apapun. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sama dengan tetap menyembah Tuhan saat menghadapi apapun. Itu kuat dan teguh. Ayo malam ini. Yang gampang kecewa, gampang bangga juga loh. Jadi bangga itu nanti kecewa. Jangan. Yang suka kecewa, kok gini sih, kok gini. Ayo, mohon roh kemuliaan dari Tuhan. Supaya kita kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tidak putus asa, tidak kecewa. Menghadapi apa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saja. Tidak bahagia dalam penderitaan. Tadi tetap tidak membela diri. Saja. Tidak banyak berdiam diri, tetap hidup benar, tidak berbuat dosa, hidup benar, tetap setia, tetap percaya, berharap Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tersungkur di bawah kaki Tuhan, tetap percaya dan berharap Tuhan, menyembah Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap tersungkur. Ini mujizat rohani. Ini ada roh kemuliaan, kuat teguh hati, tahan banting kaum muda ini. Ya, tidak berbuat dosa, biar teman-temannya berbuat, tidak mau kita. Tetap setia juga, tidak mau tinggalkan ibadah pelayan, tetap setia. Dan berkobar-kobar dalam ibadah, biar apapun yang kita hadapi. Saja, tidak kecewa, tetap bahagia dalam penderitaan. Ya, ini mungkin temannya di pesta, kita juga bahagia, tetap bahagia. Temannya sudah belajar, kita masih di gereja, bahagia tetap. Nah itu ada roh kemuliaan. Ada roh. Kalau daging, sungut-sungut. Tapi kalau roh kemuliaan bahagia.
kita bahagia. Dan tetap percaya, berharap Tuhan. Menyembah Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hanya itu. Menghadapi apapun tersungkur di bawah kaki. Ini mujizat rohani. Nah, kedua, mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani. Roh kemuliaan itu mengadakan mujizat secara jasmani juga. Saudara, mari Injil Yohanes pasal 11 ayat 32, 39 dan 40. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 32, 39 dan 40. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 32, 39 dan 40. Nah ini seperti Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus. Nah ayat 31 mulai lebih bagus. Ketika orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap ke situ. Nah, waktu Lazarus mati 4 hari, Maria bangkit, saja. Maria pergi keluar, saja. Dari rumahnya keluar. Orang-orang nyangka, oh dia ke kuburan meratap. Orang-orang dunia begitu meratap, putus asa, kecewa, kepedihan hati. Tapi ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus, bukan ke kuburan tapi ke tempat Yesus, saja. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria menghadapi Lazarus yang mati, menghadapi kemustahilan, menghadapi kebusukan, kemustahilan, penderitaan, kesedihan, tersungkur. Kamu daya tersungkur di bawah kaki. Tetap percaya, berharap Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Nah, roh kemuliaan bekerja. 39, 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Roh kemuliaan bekerja. Nah inilah. Maria tersungkur, maka roh kemuliaan bekerja. Saja, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, yang sudah busuk. Artinya yang busuk jadi baik, yang hancur jadi baik. Ini roh kemuliaan sana. Yang busuk, yang hancur jadi baik. Ya, dan indah. Jadi baik dan indah. Mungkin masa depan busuk, hancur, jadi baik dan indah pada waktunya. Yang gagal jadi berhasil. Yang gagal menjadi berhasil. Yang gagal menjadi berhasil. Saudara, ayo kaum muda, ada kegagalan dan ayo malam ini terima 4 sifat tabiat Yesus. Pikiran salib menerima 4 sifat tabiat Yesus. Berbahagialah orang yang miskin, suka memberi. Saudara, berbahagialah, saudara, itu Yesus sebagai hamba melayani dengan setia. Berbahagialah orang yang lapar, layani Tuhan dengan setia dan benar. Saja, berbahagialah orang yang menangis, ayo tangisi dosa. Berhenti berbuat dosa. Akui jangan berbuat dosa. Dan berbahagia orang yang dibenci, ayo rela menderita karena Tuhan, memikul salib karena Tuhan. Ada roh kemuliaan. Tetap tersungkur. Tetap setia beribadah, tetap tersungkur apapun yang terjadi. Tetap tersungkur, percaya, berharap, menyembah Tuhan seperti Maria. Roh kemuliaan bekerja. Gagal jadi berhasil. Mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan tolong, ya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah diselesaikan oleh roh kemuliaan. Oleh roh kemuliaan. Dan jika Yesus datang kedua kali, mujizat terakhir, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Sempurna, kembali kepada gambar teladan Tuhan, sehingga kita bisa terangkat di awan-awan yang permai bersama dia, masuk kebahagiaan perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Sesudah itu kembali ke Firdaus 1000 tahun damai. Sesudah itu masuk kerajaan surga yang kekal, kebahagiaan surga kekal selama-lamanya. Ayo malam ini kuat teguh hati kaum muda. Biar roh kemuliaan ada pada kita. Kita kuat teguh hati. Mujizat rohani kalau kaum muda tahan banting. Kuat teguh hati. Kuat menghadapi apa, tidak kecewa, tidak putus asa.
Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak membela diri, banyak berdiam diri, menyerah pada Tuhan. Saudara, tidak putus asa, tidak membela diri. Saudara, semoga kita tidak berbuat dosa, tetap hidup benar, tetap setia, berkobar dalam ibadah pelayan, tidak tinggalkan Tuhan. Dan tetap tersungkur, tetap percaya. Menghadapi apa saya percaya Tuhan. Saya berharap Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Sehingga roh kemuliaan bekerja. Mujizat jasmani terjadi. Yang hancur jadi baik. Masa depan yang baik, indah pada waktu. Yang gagal jadi berhasil. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah selesai. Dan jika Yesus datang, mujizat terakhir kita diubah menjadi sama mulia dengan Dia. Sama mulia. Kembali pada gambar teladan. Kita terangkat di awan-awan. Masuk kebahagiaan perjamuan kawin anak. Masuk kerajaan 1000 tahun. Masuk kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Ya, di balik salib. Ingat kaum muda, jangan ragu-ragu memikul salib. Di balik salib ada kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan. Di balik salib ada kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan. Biarlah kita tetap kuat, teguh hati selalu. Menerima kebahagiaan, kalau kuat teguh hati, terima kebahagiaan dari Tuhan, surga, dan kemuliaan Tuhan juga akan bekerja. Mujizat akan bekerja. Roh kemuliaan akan bekerja. Tuhan memberkati kita. Kuat teguh hati hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah hatimu. Mari. Nyanyian tambahan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Ayo, roh kemuliaan, tangan Tuhan diulurkan di tengah kita. Tuhan pasti sanggup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Serahkan hidup ini tersungkur bawah kaki Tuhan. Kuat teguh hati. Hanya berharap kepada Tuhan. Mari. Haleluya. Dulu Tuhan menolong Maria. Sekarang masih sanggup menolong kita semua. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggalkan. Dengan tundukkan kepala. Lagi. Dengan keyakinan
Di balik salib ada kebahagiaan, ada roh kemuliaan, membuat bahagia, membuat mulia, membuat mujizat di tengah kita. Dengan